bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW? Pernah nggak? Hadis Sahih Muslim diantaranya cinta itu. Ya kalau kita cinta kan kata Nabi anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta kan itu. Satu. Yang kedua kalau akhlaknya bagus. Orang kalau akhlaknya bagus kata Nabi, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat dan orang yang paling bagus akhlaknya. Hadisnya Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sudah pernah saya sampaikan? Nah, terus yang ketiga orang yang menyantuni anak yatim. Yang menyantuni anak, yang menanggung anak yatim. Kata Nabi, aku dan yang menanggung anak yatim nanti di surga seperti ini. Nah, terus memperbanyak sujud supaya nanti kamu bisa bersama denganku di surga, perbanyak sujud misalnya. Terus pedagang yang jujur, yang banyak bersedekah, itu nanti akan bersama dengan para nabi, para syuhada dan para siddiqin dan para syuhada. Jadi ada beberapa amalan yang kalau kita amalkan, insya Allah ya, kita nggak usah nyari-nyari Nabi kita Muhammad SAW, karena kita akan dibersamai atau membersamai beliau. Saya ulang ya, kalau dalam hadis Sahih Muslim modalnya cinta ya. Cinta. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan kamu anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Itu modalnya cinta, itu yang pertama. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda begitu. Itu kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu sebagai rawi hadis itu, beliau mengatakan tidak ada hal yang paling buat aku bahagia hari itu selain pernyataan Nabi engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena itu berarti saya ada potensi bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun saya tidak bisa beramal dengan amalan beliau bertiga itu, karena saya mencintai beliau bertiga. Itu kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu dulu. Yang kedua, orang yang paling bagus akhlaknya, hadisnya Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi aukamaqal, orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlak. Kita kalau bisa menjaga akhlak kita, akhlak karimah ya, bagus perangai kita, hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, dijamin oleh Nabi dalam hadis Bukhari, tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad hadisnya akan dekat tempat duduk kita dengan Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat. Yang kedua, yang ketiga orang yang paling banyak bersolawat untuk beliau. Yang ketiga, hadisnya yang ketiga ini hadis At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya hadis hasan. Nabi bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat kepada. Jadi orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepada Nabi. Hadisnya dari At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya hadis hasan. Yang ketiga ya. Yang keempat orang yang menyantuni, lebih tepatnya menanggung kehidupan anak yatim. Kafil ya, bukan menyantuni, kafil itu menanggung. Kalau kata Nabi dalam satu hadis yang sangat populer, saya lupa rawinya tapi ada riwayatnya sahih insyaallah kamakal, ana wa kafil yatimi fil jannati hakada, kata Nabi. Aku nanti dengan yang nanggung kehidupan anak yatim di surga seperti ini, kata Nabi. Seperti jari telunjuk dan jari tengah yang agak direnggangkan dikit, kata Nabi, seperti ini. Terus pedagang yang banyak bersedekah, pedagang yang jujur dan banyak bersedekah. Hadisnya dari At-Tirmidzi. Hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya hadis sahih. Nabi bersabda, "Qamal at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Pedagang yang banyak bersedekah dan amanah, bisa dipercaya, itu dia nanti akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Itu at-tajir itu bisa berarti pedagang, bisa berarti orang kaya ya. Karena dulu kebanyakan orang kaya itu pedagang dulu. Sekarang kan tidak harus jadi pedagang, menjadi ketua partai politik juga bisa kaya itu. Nah, ini maksud saya, pokoknya dia syaratnya tadi kaya, banyak sedekah dan jujur ya syaratnya. Artinya cara-cara mendapatkan hartanya itu benar gitu maksudnya, bukan cara-cara yang nggak benar. Itu diantaranya kemarin yang sempat saya bahas itu. Oh iya, itu hadisnya Sahih Muslim kalau itu, mohon maaf. Ada betul. Hadisnya Sahih Muslim di antara, ada Bukhari Muslim bahkan. Ketika ada beberapa sahabat Nabi di antaranya sahabat Thauban radhiyallahu anhu,
menuang air wudhu untuk Nabi kita Muhammad SAW beberapa waktu. Terus Nabi bersabda, sal, mintalah kamu hadiah. Nah, mumpung Nabi yang nyuruh minta hadiah, kesempatan, beliau bilang, murafaqataka fil jannah ya Rasul. Saya ingin menemani Anda di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, aw ghairu dzalik, ada permintaan yang lain enggak? La wadak, tidak itu saja ya Rasulullah. Kata Nabi, au kama qal a'inni 'alaika bi kathrati sujud, kata Nabi. Bantu saya, kata Nabi, supaya kamu bisa menemani saya di surga nanti dengan cara memperbanyak sujud, kata Nabi. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Maka sungguhnya kalau engkau sujud, maka Allah akan angkat derajatmu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, berkaitan dengan sujud itu, Nabi itu diantara hobinya Nabi itu senang sujud. Nabi itu. Kalau menyerupai Nabi, ada hadis riwayat Abi Dawud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan bersama dengan kaum itu. Maka dia bagian dari kaum itu. Maka kalau kita menyerupai Nabi dalam hal banyak sujud, harapannya semoga kita nanti bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyamai tidak mungkin sih, tapi paling enggak kan kita berusaha mengikuti lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Salat, masalah betul salat. Betul tidak salah salat. Ada yang meninggal ya? Oh. Baik. Kita tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.